Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2308 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa, Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yoel pasal 3 ayat 1 sampai ayat 8. Di bawah perikop hukuman atas musuh-musuh Israel. Demikian firman Tuhan. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu, apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel. Oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Oleh karena mereka membuang undi mengenai umatku, menyerahkan seorang anak laki-laki karena seorang sundal, dan menjual seorang anak perempuan karena anggur untuk diminum. Lagi, apakah sangkut pautmu dengan aku, hai Tirus dan Sidon, dan seluruh wilayah Filistin? Apakah kamu ini hendak membalas perbuatanku? Apabila kamu melakukan sesuatu terhadap aku, maka dengan cepat, dengan segera aku akan membalikkan perbuatanmu itu kepadamu sendiri. Oleh karena kamu telah mengambil perakku dan emasku, dan telah membawa barang-barangku yang berharga, yang indah-indah ke tempat-tempat ibadahmu, dan telah menjual orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem kepada orang-orang Yunani dengan maksud menjauhkan mereka dari daerah mereka. Sesungguhnya aku akan menggerakkan mereka dari tempat kemana kamu menjual mereka, dan aku akan membalikan perbuatanmu itu ke atas kepalamu sendiri. Aku akan menjual anak-anakmu laki-laki dan perempuan kepada orang-orang Yehuda, dan mereka akan menjual anak-anakmu itu kepada orang-orang Sheba, kepada suatu bangsa yang jauh, sebab Tuhan telah mengatakannya. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berbicara tentang apa yang akan terjadi kepada umat Tuhan, di mana ada waktu Tuhan bangsa Israel akan dipulihkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat umat Tuhan dipulihkan, maka itu akan menjadi hari di mana musuh-musuh Israel akan dihukum. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, kalau umat Tuhan dipulihkan, apa yang terjadi dengan musuh-musuh umat Tuhan, musuh-musuh Israel? Saudara dengar ini baik-baik. Musuh-musuh umat Tuhan akan, yang pertama, akan berhadapan dengan Tuhan. Saudara perhatikan ayat 2. Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri, Israel. Oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Saudara perhatikan, aku akan berperkara dengan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa
orang-orang yang memusuhi umat Tuhan, mereka akan berhadapan dengan Tuhan. Amin. Saudara, seberapa kuat pun, seberapa canggih alat perang, alutsista musuh-musuh Israel, mereka tidak ada artinya ketika mereka berhadapan dengan Tuhan. Saudara, musuh-musuhmu mungkin saat ini, mereka menguasai, mereka betul-betul menghancurkan hidup saudara. Dan saudara tidak dapat berbuat apa-apa. Saya mau bilang saudara, tenang. Ada waktunya di mana saudara dipulihkan dan saudara akan melihat musuh-musuh saudara itu. Mereka akan hancur karena mereka berhadapan dengan Allah pencipta langit dan bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia ini di hadapan Tuhan ini hanya segelintir debu, saudara. Tidak ada artinya apa-apa di hadapan Tuhan. Tuhan hanya berfirman saja, selesai dunia ini. Saudara, seberapa kuat pun musuh-musuh saudara. Mungkin dia orang kuat, orang yang punya uang, orang yang punya pengaruh besar, orang yang punya channel dengan penguasa-penguasa. Saudara, itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Senjata-senjata musuh Israel, senjata-senjata musuh dari umat Tuhan, itu akan lenyap, saudara, akan luluh, akan habis ketika musuh-musuh itu berhadapan dengan Tuhan. Apapun strategi mereka, itu tidak ada artinya karena mereka berhadapan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara dikucilkan, mengalami penganiayaan karena saudara orang benar, saudara, musuh-musuh saudara itu, mereka akan berhadapan dengan Tuhan. Lihat Saulus. Saulus itu tadinya kan dia musuh dari orang-orang percaya. Di mana ada orang Kristen, dia datangi, dia aniaya, dia bunuh. Dia minta legalitas dari pemerintahan Romawi pada saat itu. Tujuannya apa? Supaya kalau dia bunuh orang Kristen tidak ada urusan hukum. Saudara lihat, rencananya Saulus ini hebat. Saulus ini jahat. Tapi saudara lihat, di saat dia dalam perjalanan menuju Damsyik, apa yang terjadi? Dia berhadapan dengan Tuhan dan selesai. Saudara yang dikasihi Tuhan, untung Tuhan masih memberi kesempatan buat Saulus sehingga Saulus bertobat dan dia melayani Tuhan dengan luar biasa. Amin. Saudara, lihat, musuh-musuh umat Tuhan itu tidak berdaya ketika mereka berhadapan dengan Tuhan. Amin. Saudara, mungkin sebelum saudara percaya Tuhan, banyak teman saudara. Tapi setelah saudara percaya kepada Tuhan Yesus, tiba-tiba banyak kali musuh saudara. Orang yang tadinya bersama-sama dengan saudara, bisa jadi musuh saudara. Bahkan orang tua sendiri, kakak beradik, keluarga yang ada di sekitar kita. Di saat kita percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, mereka menjadi musuh saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Orang-orang yang memusuhi orang percaya, mereka akan berhadapan dengan Tuhan. Tuhan yang akan membela dan berperang untuk orang-orang percaya. Haleluya. Yang kedua, musuh-musuh umat Tuhan, mereka akan kena perangkap mereka sendiri. Saudara lihat ayat 4. Lagi apakah sangkut pautmu dengan aku, hai Tirus dan Sidon, dan seluruh wilayah Filistin? Apakah kamu ini hendak membalas perbuatanku? Apabila kamu melakukan sesuatu terhadap aku, maka dengan cepat, dengan segera, aku akan membalikan perbuatanmu itu kepadamu. Sudah perhatikan. Maka dengan cepat, dengan segera, aku akan membalikan perbuatanmu itu kepadamu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, musuh-musuhmu mungkin memasang
perangkap buat saudara. Tapi percayalah, Tuhan akan balikan perbuatan mereka yang tadinya mereka rencanakan itu untuk mencelakakan kita. Tuhan akan balikan perbuatan mereka yang jahat itu kena kepada mereka sendiri. Mereka akan mengalami senjata makan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Tuhan mengajarkan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena kalau kita sudah mengambil bagian, kita balas kejahatan orang, kita balas dengan kejahatan, bagian Tuhan itu sudah tidak ada. Maka Tuhan akan menghukum kita karena kita mengambil porsinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengar ini baik-baik. Kalau ada orang yang berbuat jahat kepada saudara, jangan balas. Biar Tuhan yang balas. Karena kalau saudara yang membalasnya, Tuhan akan menghukum saudara. Saudara tidak melihat pembalasan Tuhan, malah saudara sendiri yang akan kena hukuman. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, balaslah orang yang berbuat jahat kepada kita dengan kebaikan. Jangan mau kalah dengan kejahatan. Lakukan hal-hal yang baik kepada orang yang sudah jelas-jelas berbuat jahat kepada kita. Tetap kita mengasihi, tetap kita mengampuni. Kalau dia tidak bertobat, dia berurusan dengan Tuhan. Amin. Urusan kita orang percaya sudah selesai. Kita tetap melakukan dengan kasih. Kalau dia terus berbuat jahat, itu urusan dia dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mempelajari dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa Tuhan akan membalikkan perbuatan-perbuatan orang-orang jahat itu kepada mereka sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mengambil porsinya Tuhan. Porsinya kita tetap berbuat baik, walaupun kita dicurangi, walaupun kita diperlakukan dengan jahat, tetap berbuat baik kepada mereka yang sudah jelas-jelas berbuat jahat kepada kita. Firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk mendoakan mereka yang notabene adalah musuh-musuh kita. Kita punya kewajiban untuk mendoakan mereka. Amin. Jangan menempatkan kebencian dalam hatimu. Saudara, memang sakit. Memang sakit saudara ketika orang jelas-jelas berbuat jahat kepada kita dan kita harus berbuat baik kepada mereka. Waduh, itu melawan hukum alam itu saudara. Tetapi itu yang Tuhan mau kita umat Tuhan lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang boleh punya rencana jahat kepada kita, tapi Tuhan punya rencana baik. Amin. Saudara lihat Yusuf, saudara-saudaranya punya rencana jahat buat Yusuf, betul? Tapi saudara lihat, di balik rencana jahat saudara-saudaranya Yusuf, Tuhan punya rencana yang baik. Amin. Buat Yusuf. Haleluya. Saudara, mungkin yang saudara alami juga hal yang sama. Jangan melihat ini, aduh ini kan dia sudah melakukan hal yang sangat jahat Pak Pendeta. Sangat sakit Pak Pendeta. Saudara lihat Yusuf. Di balik perbuatan jahat saudara-saudaranya, ada rencana Tuhan yang luar biasa buat Yusuf. Demikian juga dengan saudara dan saya. Di balik hal-hal yang jahat yang dilakukan oleh musuh-musuh saudara, ada rencana Tuhan yang luar biasa kepada saudara dan saya. Amin. Saudara, kita belajar bahwa kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Amin. Untuk mendatangkan apa? Kebaikan buat kita yang mengasihi Tuhan. Oh haleluya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang boleh berencana jahat kepada kita, tapi Tuhan akan membalikkan keadaan itu, yang jahat jadi baik buat kita. Haleluya. Yang ketiga saudara, yang terakhir, musuh-musuh umat Tuhan, anak-anak mereka akan ditelantarkan. Saudara lihat ayat 8.
Aku akan menjual anak-anakmu laki-laki dan perempuan kepada orang-orang Yehuda, dan mereka akan menjual anak-anakmu itu kepada orang-orang Sheba, kepada suatu bangsa yang jauh, sebab Tuhan telah mengatakannya. Saudara lihat, anak cucu dari orang-orang jahat, musuh-musuh Israel, musuh-musuh umat Tuhan, anak cucunya terlantar. Saudara, dulu ada penelitian, orang-orang yang benci terhadap kekristenan, menutup tempat ibadah, sangat-sangat radikal. Saudara, apa yang terjadi dalam mereka? Cepat mati, saudara. Saudara lihat, orang-orang yang radikal, yang memerintahkan, mengajak massa untuk menutup tempat ibadah, mereka yang punya rencana jahat untuk orang-orang percaya, untuk menganiaya, mereka biasanya sudah cepat mati. Dan anak cucu mereka betul-betul firman Tuhan iya dan amin terlantar. Betul apa benar? Saudara, luar biasa ajaran Tuhan kepada kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, doakan musuhmu. Doakan supaya apa? Supaya dia bertobat agar anak cucunya tidak terlantar. Ini kan pelajaran surga yang hebat, dahsyat, luar biasa. Amin. Tidak ada yang dapat saudara temukan ajaran seperti yang Yesus ajarkan kepada kita. Doakan musuhmu, kasihilah mereka. Oh, haleluya. Hanya saudara temukan di dalam Alkitab. Di ajaran lain saudara tidak akan temukan. Kalau di luar sana diajarkan saudara, kalau kita ditampar, ambil parang, bunuh. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita diajarkan untuk mengasihi musuh kita dengan cara apa? Berdoa buat mereka, supaya mereka bertobat, agar anak cucu mereka tidak terlantar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, saudara. Kasihi musuhmu. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan melihat orang itu, tapi lihat generasinya. Anak cucunya akan terlantar. Makanya Tuhan mengajarkan kepada kita, doakan orang yang memusuhi saudara. Karena orang yang memusuhi orang percaya, mereka akan berhadapan dengan Tuhan. Mereka akan hancur dengan perangkap mereka sendiri. Dan berakibat anak cucu mereka terlantar. Saudara harus melihat itu anak cucunya yang akan terlantar. Harus timbul rasa kasih di dalam diri kita. Sehingga ketika kita melihat muka dari musuh kita itu, yang kita lihat itu kasih. Mengasihi dia. Doakan dia supaya dia bertobat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Satu hari nanti, saudara pasti akan dipulihkan. Amin. Dipulihkan kesehatannya, perekonomiannya, semua kehidupan saudara pasti Tuhan akan pulihkan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Rumah tanggamu yang sedang renggang sekarang ini, Tuhan pasti akan pulihkan. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara dipulihkan, di saat itu juga terjadi penghukuman buat musuh-musuh saudara. Musuh-musuh orang benar. Musuh-musuh umat Tuhan. Mereka akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Mereka yang memusuhi saudara, mereka sama seperti memusuhi Tuhan. Sehingga mereka berhadapan dengan Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Seberapa banyak pun masa mereka, seberapa canggih apapun alutsista mereka, itu tidak ada artinya. Mereka akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Mereka akan habis, musnah, binasa. Yang kedua saudara, mereka orang-orang yang jahat, mereka akan dihukum dengan perangkap mereka sendiri. Rencana jahat mereka, itu justru yang akan menimpa mereka. Amin. Saudara lihat waktu Haman berencana untuk membunuh Mordekai dengan cara
menyulahkan. Jadi kalau saudara pernah lihat babi guling, saudara, menyulahkan itu seperti itu. Jadi ditusuk saudara dari anus sampai ke mulut saudara. Saudara lihat rencana Haman kepada Mordekai, justru itu Tuhan balikan. Haman yang mati dengan caranya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sanggup membalikan perbuatan-perbuatan jahat orang kepada mereka sendiri. Yang ketiga, musuh-musuh umat Tuhan itu, anak cucu mereka akan terlantar. Jadi kita harus punya kasih. Doakan musuh-musuh kita supaya mereka bertobat agar anak cucu mereka tidak terlantar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Dan hamba berdoa untuk mereka yang hari ini berulang tahun, khusus untuk anak terkasih kami, Putu Rahel Seli Mawuntu. Tuhan memberkati ya Tuhan, di dalam kehidupannya, baik itu di dalam pendidikannya, kesehatannya. Tuhan memberkati masa depannya. Tuhan memberkati semua yang baik buat anak terkasih kami Seli. Hamba berdoa Tuhan, biar Tuhan memberi umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan. Dan semua kerinduan, cita-citanya, semua Tuhan berikan buat anak terkasih kami, Seli. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.